Mengenal dan memahami pasien. Tujuan komunikasi dalam praktik keperawatan ialah untuk membantu perawat untuk mengenal lebih mendalam tentang kondisi pribadi dan karakteristik pasien. Karena tanpa melakukan proses komunikasi mustahil perawat dapat mengungkapkan lebih mendalam atas diri pasien. Pemahaman ini juga dimaksudkan agar perawat mengetahui metode dan strategi komunikasi yang dibutuhkan pasien. Misal, dapat membantu perawat menemukan dan mengidentifikasi masalah-masalah pasien. Pengertian, nyeri. Nyeri merupakan suatu bentuk ketidaknyamanan secara individual. Nyeri adalah alasan utama seseorang untuk mencari bantuan perawatan kesehatan. Nyeri banyak terjadi bersamaan dengan proses penyakit atau bersamaan dengan beberapa pemeriksaan diagnostik atau pengobatan. Nyeri sangat mengganggu dan menyulitkan lebih banyak orang dibandingkan penyakit manapun. Persepsi sakit atau nyeri pasien. Persepsi nyeri merupakan perasaan yang tidak nyaman berkaitan dengan bagian tubuh yang merasakan nyeri. Digambarkan sebagai sensasi yang tidak nyaman dan pengalaman emosional yang buruk. Perilaku tentang bagaimana individu menanggapi rasa sakit dan penyakit yang bersifat respons internal yang berasal dari dalam diri individu tersebut maupun eksternal yang berasal dari luar diri individu baik berupa respons pasif, pengetahuan, persepsi dan sikap ataupun aktif praktik. Perilaku sakit ini mencakup respons individu terhadap sakit dan penyakit, persepsi terhadap penyakit, pengetahuan tentang penyebab, gejala, pengobatan dan lain-lain, keparahan rasa sakit yang dialami oleh faktor, salah satunya jumlah serabut saraf yang diaktifkan, dan bukan karena perubahan besar impuls yang diterima serabut saraf. Nyeri menyebabkan pasien sangat menderita, tidak mampu bergerak, susah tidur, tidak enak makan, cemas, gelisah, putus asa, tidak mampu bernafas dan batuk dengan baik. Penata laksanaan. Penata laksanaan komponen afektif nyeri meliputi emosional individu yaitu: pertama, kecemasan. Kedua, depresi. Ketiga, kemarahan. Penyebab perilaku sakit atau nyeri. A. Dikenal dan dirasakan tanda dan gejala yang menyimpang dari keadaan normal. B. Anggapan adanya gejala serius yang dapat menimbulkan bahaya. C. Gejala penyakit dirasakan akan menimbulkan dampak terhadap hubungan dengan keluarga, hubungan kerja, dan kegiatan kemasyarakatan. D. Frekuensi dan persistan terus-menerus menetap tanda dan gejala yang dapat dilihat. E. Kemungkinan individu untuk terserang penyakit. F. Adanya informasi, pengetahuan, dan anggapan budaya tentang penyakit. G. Adanya perbedaan interpretasi tentang gejala penyakit. Hari, adanya kebutuhan untuk mengatasi penyakit. E. Tersedianya berbagai sarana pelayanan kesehatan, misalnya fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, obat-obatan, biaya dan sarana transportasi. Mekanisme persepsi, sakit atau nyeri. Mekanisme persepsi rasa sakit yang bekerja menggunakan prinsip semua atau tidak pada umumnya. Apabila satu unit stimulus diaplikasikan ke kedua individu, maka kedua individu seharusnya akan mempersepsikan jumlah rasa salot yang sama. Akan tetapi, jika ternyata dari pengalaman yang dirasakan individu pada situasi ini, bisa saja salah satu individu menangis dan berguling-guling kesakitan, sedangkan individu lainnya akan terlihat tidak mengacuhkan rasa sakit yang dideritanya. Respon pasien terhadap sakit atau nyeri. Pertama, tahap pengenalan gejala. Pada tahapan ini, pasien menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka mengenali sensasi atau keterbatasan fungsi fisik tetapi belum menduga adanya diagnosa tertentu. Kedua, tahap asumsi peranan sakit. Pada tahapan ini, pasien akan mengalami perubahan emosional seperti menarik diri atau depresi dan perubahan fisik. Ketiga, tahap kontak dengan pelayanan kesehatan. Pada tahapan ini, pasien akan mencari kepastian penyakit dan terapi dari ahlinya. Pasien akan mencari penjelasan mengenai gejala yang dirasakan, penyebab rasa sakit dan dampak yang ditimbulkan dari rasa sakit tersebut. Keempat, tahap ketergantungan si sakit. Di tahap ini, pasien akan menerima keadaannya. Pasien merasakan ketergantungan pada petugas kesehatan untuk menghilangkan gejala yang dirasakan. Kelima, tahap penyembuhan atau rehabilitasi. Tahapan akhir dari perilaku sakit.
dapat berupa perubahan fisik seperti demam yang menurun secara tiba-tiba. Tahapan perilaku sakit akan membantu petugas kesehatan dalam mengidentifikasi berbagai perubahan perilaku sakit pasien dan bersama-sama dengan pasien merencanakan perawatan yang efektif. Kesimpulan, pentingnya peran dan perilaku pasien respon sakit atau nyeri membawa dampak yang positif bila dilakukan dengan baik. Apabila peran dan perilaku tersebut tidak dilakukan dengan baik, maka akan membawa dampak negatif berupa tidak dipatuhinya semua ketentuan-ketentuan pengobatan atau terapi sesuai dengan aturan pengobatan atau terapi berdasarkan penyakitnya seperti obat tidak dimakan. Hal ini akan memberikan efek penyakit akan bertambah parah dan berpotensi menimbulkan komplikasi lebih lanjut, ketidaksembuhan sehingga menyebabkan kematian.